Bab 1736, Penjelasan. Namun saat ini, pedang Xixiao milik Aiden menari, membentuk air terjun energi pedang, membungkusnya dengan erat. Di saat yang sama, Grid Time Kendo tidak berhenti tampil. Kekuatan waktu yang misterius dan besar bergerak cepat dalam kegelapan. Meski hanya ada gumpalan samar, itu sudah cukup untuk membunuh musuh. Ah! Baiki terus berteriak, nafasnya semakin lemah, dan kekuatan sihirnya hampir menghilang. Kekuatan waktu semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dia berteriak dengan gila, berhenti menyerang Aiden, dan mulai menggunakan kekuatan sihirnya dengan gila-gilaan, mencoba melawan kekuatan waktu ini. Bisa dibilang semuanya sia-sia, Aiden menyaksikan semua ini dengan dingin. Apakah dia seorang ahli tingkat abadi sejati atau biksu muda tingkat Yuanying di alam manusia, pedang waktu hebat Dao akan selalu menjadi kartu trufnya. Tuan, selamatkan aku. Nyawa Baiki semakin berkurang, rambut hitamnya dengan cepat menjadi pucat, dan tubuhnya dipenuhi kerutan. Kekuatan saat ini bekerja pada para beku di alam manusia, dan pengaruhnya sangat jelas. Makhluk tingkat keabadian sejati memiliki umur yang panjang, dan jiwa mereka umumnya bergantung pada jalan yang tak ada habisnya, sehingga sulit untuk menimbulkan efek yang jelas seperti itu. Namun jiwa para biksu di alam manusia masih rapuh dan tidak mampu menahan kekuatan waktu. Pendeta Tao Tua Bailing, yang sedang mengepung King Feng Zhenren bersama Luo Yuntian, menjadi cemas saat melihat wajah murid kesayangannya menua dengan cepat, nafasnya hilang, dan rambutnya pucat. Dia memukul mundur orang asli King Feng dengan satu pukulan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Baiki dengan kecepatan tinggi. Baiki adalah masa depan seluruh sekte King Feng, dan dia juga salah satu dari sedikit orang kuat di tahap transformasi dewa dalam jarak ratusan juta mil di sekitar sekte King Feng dan bahkan kota Xinghui. Tidak boleh ada kesalahan, jika tidak semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Murid, tuanku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Bailing berteriak, membentuk segel dengan tangannya, dan segel itu mengeluarkan mana murni dan menembus ke dalam tubuh Baiki. Tapi itu masih tidak berpengaruh banyak, dan kekuatan Grid Time Sword Dao belum memudar. Baiki berteriak lagi dan lagi, ketakutan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidupnya dipotong oleh pedang, dan dia tidak dapat menahannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sambil berjuang mati-matian, gumpalan energi iblis tiba-tiba muncul di tubuh Baiki. Energi iblis. King Feng Zhenren bertarung dengan Luo Yuntian ketika dia tiba-tiba merasakan energi iblis dari sekte iblis dan berteriak. Pada saat ini, bahkan Luo Yuntian berhenti dan memandang Baiki dengan terkejut ketika energi iblis muncul dari tubuhnya. Nah, kamu pencuri tua Bailing, ternyata sekte King Fengmu berkolusi dengan sekte iblis, dan malah kamu memfitnahku, Paviliun Chang Yue. Aku benar-benar tidak malu. Pendeta Tao King Feng meraung dengan marah dan melangkah. Tanpa ragu-ragu, dia mengubah punggung tangannya menjadi cakar dan meraih Baiki, yang sudah dalam bahaya. Menguasai. Ah, saya tidak ingin mati, Tuan, tolong selamatkan saya. Baiki berteriak seperti orang gila. Namun, dia sudah terluka parah oleh teknik pedang waktu hebat Aiden, dan sekarang dia bahkan lebih tidak mampu memblokir serangan kota King Feng. Serangan Master King Feng sangat cepat, langsung menghancurkan topi Tianling Baiki, dan kemudian sinar cahaya lainnya berguling, langsung merobek jiwa Baiki menjadi beberapa bagian. King Feng, aku akan bertarung denganmu. Pendeta Tao Tua Bailing sangat marah sehingga penerus yang akhirnya dia kembangkan, orang kuat kedua dalam tahap transformasi ilahi sekte King Feng, hancur total dalam bentuk dan roh. Tuan King Feng berkata dengan dingin, Bailing, apakah ada yang ingin kamu katakan sekarang? Kemudian, pria dari kota King Feng melihat ke arah Luo Yuntian lagi dan berkata, Tuan Luo, siapa orang yang berkolusi dengan sekte iblis barat? Saya yakin faktanya sudah jelas, bukan? Luo Yuntian tampak sedikit malu. Dunia ini tentang hukum rimba dan yang kuat dihormati. Sekte King Feng memiliki dua master dalam tahap transformasi dewa, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih besar daripada Paviliun Chang Yue, jadi di awalnya menyukai sekte King Feng. Tapi sekarang Baiki sudah mati dan masih ada energi iblis dari sekte iblis di tubuhnya, minatnya telah berubah. Dia adalah murid terluar dari keluarga Luo, tapi dia juga memahami dendam antara keluarga Luo dan keluarga Xiao. Bailing, bagaimana kamu menjelaskan masalah ini? Luo Yuntian memandang guru Bailing dan bertanya. Wajah Tao Tua Bailing memerah. Dia tentu saja tidak akan mengakui bahwa sekte King Feng telah berkolusi dengan sekte iblis barat. Kalau tidak, dia pasti akan terbunuh, tapi Baiki baru saja memancarkan energi iblis. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Pasti murid saya jatuh ke dalam perangkap pengkhianat, jadi dia memiliki energi iblis di tubuhnya. Bantah Tao Tua Bailing. Apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Tuan King Feng tampak menghina. Tuan Kota. Bailing berkata dengan sinis, Baiki sudah mati, dan tidak ada bukti bahwa dia sudah mati sekarang. Mengenai apakah sekte King Feng kami telah berkolusi dengan sekte setan barat, Anda hanya perlu memindainya dengan pikiran spiritual Anda untuk mengetahui dengan jelas. Karena itu, Tao Tua Bailing memimpin peluncuran kultivasinya, semua orangnya muncul, dan juga memerintahkan semua murid sekte King Feng untuk meluncurkan semua kultivasi mereka.
Luo Yuntian mengangguk, dan menggunakan pikiran spiritualnya untuk memindainya lagi dan lagi. Memang benar, dia tidak merasakan energi iblis apapun dari sekte iblis. King Feng, apakah kamu ingin menggunakan indera spiritualmu untuk melihatnya? Kata Tao Tua Bai Ling dengan dingin. Guru King Feng tidak mengatakan apa-apa, dia langsung melepaskan pikiran spiritualnya dan menyapu sekelompok murid sekte King Feng tidak jauh dari sana. Hasilnya sama, tidak ada energi iblis dari sekte iblis yang ditemukan. Melihat ekspresi kebingungan Guru King Feng, Guru Bai Ling terus berbicara dengan keras, King Feng, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Anda membunuh murid saya dan menghancurkan satu-satunya kesempatan bagi ratusan juta biksu dari kota Xinghui untuk berbaris ke pavilion Taichang. Bisakah Anda memikul tanggung jawab ini? Tuan Kota, sekarang Bai Qi telah meninggal, saya khawatir akan sulit bagi kota Xinghui kita untuk menemukan biksu muda yang memenuhi persyaratan. Pelaku dari semua ini adalah King Feng. Mohon juga minta Tuan Kota untuk menggantikan saya, Sekte King Feng, dan miliaran biksu di kota Xinghui. Tolong Tuan Kota mencari keadilan. Tolong Tuan Kota mencari keadilan. Mengikuti dorongan Bai Ling, banyak penonton juga berteriak. Luo Yuntian segera merasa gelisah. Dia melirik ke arah Guru King Feng dan banyak biksu di pavilion Chang Yue, semuanya memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Tapi kali ini keluarga Luo mengadakan konferensi tentang Taoisme dan merekrut menantu laki-laki. Yang sangat penting adalah kota Xinghui bisa mendapatkan perintah undangan, yang benar-benar merupakan berkah dari surga. Seperti yang dikatakan Bai Ling, satu-satunya kesempatan ini memang hancur di tangan King Feng Zhenren. Tentu saja, dia tidak peduli sama sekali apakah seseorang dari kota Xinghui dapat berpartisipasi dalam konferensi perekrutan Taoisme dan menantu. Yang dia pedulikan adalah dengan undangan ini, dia bisa kembali ke keluarga Luo dengan cara yang sah. Dibandingkan dengan area di mana keluarga Luo dan pavilion Taichang berada, lokasi kota Xinghui benar-benar terpencil. Dia telah ditempatkan di kota Xinghui selama 100 tahun dan tidak pernah pergi. Ini adalah kesempatan bagus, tetapi dihancurkan oleh King Feng Zhenren. Aomine. Luo Yuntian berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan Bai Ling memang masuk akal. Masalah ini terkait dengan kejayaan dan masa depan ratusan juta biksu di kota Xinghui, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh Anda. Anda harus memberikan penjelasan kepada semua orang. Menjelaskan. Tuan King Feng berkata dengan marah, Tuan Kota Luo, apa yang Anda ingin saya jelaskan? Mendengus. Pendeta Tao Bai Ling berkata dengan sinis, buka pembuluh darah spiritualmu di pavilion Chang Yue untuk menggantikan hilangnya ratusan juta biksu di kota Xinghui kali ini. Bab 1737, Sekte Setan. Jangan pernah memikirkannya. Tuan King Feng segera meledak setelah mendengar ini. Alasan mendasar mengapa pavilion Chang Yue mampu bertahan selama bertahun-tahun, meskipun kekuatannya jelas kalah dengan Sekte King Feng, dan masih menjadi kekuatan terbesar kedua di kota Xinghui, adalah karena terdapat nada spiritual di dalamnya. Pedalaman Sekte Pavilion Chang Yue. Pembuluh darah spiritual itu dipelihara oleh langit dan bumi, dan mengandung energi spiritual dalam jumlah yang tak terbayangkan. Tanpa diduga, Master Bai Ling benar-benar mendapatkan ide tentang pembuluh darah spiritual pavilion Chang Yue, jadi Master King Feng tentu saja menolaknya. King Feng, penguasa kota ini mendukung usulan Bai Ling. Hanya dengan membuka pembuluh darah spiritual pavilion Chang Yue dan menggunakan energi spiritual besar yang terkandung dalam pembuluh darah spiritual kita dapat menenangkan kemarahan banyak biksu. Luo Yuntian juga sedikit terharu. Dia telah lama mendengar bahwa pavilion Chang Yue memiliki nada spiritual yang langka. Sebagai penguasa kota, budidayanya telah memasuki tahap tengah transformasi ilahi, tetapi dia belum membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun. Jika dia bisa mendapatkan nada spiritual dari pavilion Chang Yue, dia mungkin bisa membuat terobosan lain. Luo Yuntian, aku menghormatimu sebagai penguasa kota Xinghui dan anggota keluarga Luo. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Pembuluh darah spiritual adalah dasar dari sekte pavilion Chang Yue kita, bagaimana kita bisa membukanya ke dunia luar? Jika Anda ingin merebut pembuluh darah spiritual pavilion Chang Yue saya, 100.000 biksu di pavilion Chang Yue saya tidak akan ragu untuk bertarung sampai mati. Aomine. Luo Yuntian juga marah. Tuan King Feng berulang kali menolak memberikan wajahnya. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk melawan penguasa kota ini? Saya bisa berkompromi dalam segala hal, tapi mengenai pembuluh darah spiritual, mohon maafkan saya karena telah menyinggung. Oke. Luo Yuntian mengertakkan gigi, dan seluruh tubuhnya langsung memancarkan niat membunuh. Tuan Kota. Ketika Bai Ling melihat ini, dia langsung memprovokasi, karena King Feng begitu cuek dengan pujian, jika kita tidak mengambil tindakan, jika berita menyebar, itu tidak akan membuat orang tertawa, dan bagaimana kita bisa meyakinkan publik. Saat dia mengatakan itu, momentumnya bergetar dan dia akan mengambil tindakan secara langsung. Tiba-tiba, Aiden tiba-tiba berdiri. Dia membenci pendeta Tao Tua Bai Ling dan Luo Yuntian dari lubuk hatinya. Kedua orang ini bisa dikatakan sebagai penjahat total. Bagaimana wilayah bintang Changlan ini bisa menjadi seperti ini? Kalian berdua, apakah kalian terlalu menindas? Aiden berkata dengan ringan. Dia juga tahu tentang pembuluh darah spiritual.
Benda ini adalah berkah dari surga, sesuatu yang lahir setelah bertahun-tahun kehamilan di jalan besar langit dan bumi, mengandung energi spiritual yang sangat besar, yang menjadi landasan berdirinya sebuah sekte. Merebut pembuluh darah spiritual sama saja dengan menghancurkan sekte orang lain. Pendekatan ini memang berlebihan. Nak, jangan khawatir. Nanti aku pasti akan menekan jiwamu selamanya. Kamu tidak akan bisa bertahan atau mati. Bailing memandang Aiden dan berkata dengan kejam, niat membunuh menyelimuti Aiden. Aiden tidak peduli sama sekali. Dia telah melihat banyak orang berbahaya seperti Bailing. Kamu bisa datang dan mencobanya. Aiden mencibir. Pengadilan kematian. Bailing marah, tapi dia tidak bodoh. Baru saja, Aiden membunuh seorang tetua di tingkat puncak jiwa baru lahir dengan satu pedang, dan kemudian membunuh Baiki di tahap awal transformasi ilahi dengan pedang lain. Kekuatan ini jelas bukan kebetulan, dan Aiden tampaknya hanya memiliki tingkat kultivasi jiwa baru lahir awal. Tapi pedang yang membunuh murid kesayangannya Baiki barusan benar-benar menakutkan, dan kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya bahkan membuatnya merasa takut. Jadi Bailing sangat marah dan langsung melepaskan aliran cahaya yang kuat, membentuk tekanan dan menghantam Aiden. Aiden merasa agak sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Otot dan tulang tubuhnya berada di bawah tekanan yang besar, dan jiwa yang baru lahir di tubuhnya memancarkan cahaya terang. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bailing mencibir. Aiden berkeringat banyak dan punggungnya basah oleh keringat. Dia tidak bisa tidak merindukan tubuh ilahi kekacauan. Jika tubuh ilahi kekacauan masih ada, kekuatan fisik saja akan cukup untuk membunuh roh putih. Dia dapat berubah menjadi tubuh fana, dan dia hanya memiliki tingkat kultivasi pada tahap awal alam jiwa baru lahir. Namun, dia merasa sangat sulit untuk menghadapi tekanan Bailing di tahap tengah transformasi ilahi. Namun, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Matanya seperti obor, bersinar dengan cahaya ungu, dan pedang Zixiao menyala di tangannya, terjalin dengan energi pedang yang tajam. Klon kedua, tubuh Buddha teratai emas, juga dipanggil saat ini. Sinar cahaya Buddha jatuh, menyinari seluruh tubuhnya dengan kesucian yang tiada taraf. Melihat pemandangan ini, semua orang menunjukkan keterkejutan. Aiden hanyalah seorang biksu di tahap awal Nascian Soul, jadi mengapa dia bisa mengembangkan klon kedua? Ini sungguh mengejutkan. Begitu Buddha teratai emas muncul, tekanan dari Bailing semakin melemah. Paksa aku melakukannya. Aiden mendengus dingin. Dengan lambaian pedang Zixiao miliknya, energi pedang yang tajam melesat langsung ke arah Bailing seperti pelangi yang menembus matahari. Wah, beraninya kamu melawanku ketika kamu baru saja memasuki Nascian Soul. Hari ini aku ingin kamu merasakan kekuatan transformasi menjadi dewa. Bailing sangat percaya diri. Meskipun Aiden memang sedikit aneh, sebagai salah satu dari sedikit orang kuat dari generasi kota Xinghui, tingkat kultivasinya mendekati tahap tengah transformasi dewa, dan bahkan ada tanda-tanda kehancuran yang samar-samar. Hingga puncak transformasi dewa. Akan sedikit konyol jika dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang biksu di tahap awal Nascian Soul. Energi pedang Zixiao menebas dengan niat membunuh, dan di saat yang sama ada guntur dan kilat ungu di atasnya, yang sangat kuat. Bailing tidak terburu-buru, dia menggerakkan tangannya untuk membentuk serangkaian jimat yang berputar di sekeliling tubuhnya, menghalangi semua energi pedang, guntur, dan kilat. Langkah ini mendapat seruan terkejut dari banyak murid sekte King Feng yang hadir, dan bahkan guru King Feng sedikit tersentuh. Dari segi Lun Xiuwei, dia tidak lebih baik dari Bailing, tapi kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah dari Bailing. Sebagai kekuatan generasi pertama di kota Xinghui dan pemimpin sekte King Feng, Tao Bailing memiliki beberapa kemampuan nyata. Kultivasinya di tahap tengah transformasi ilahi tidak seperti peningkatan paksa Baiki melalui sihir, tetapi dicapai selangkah demi selangkah melalui kerja keras dan pelatihan bertahun-tahun. Menghadapi orang yang sangat kuat yang berubah menjadi dewa, Aiden tidak berani gegabah. Dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh orang kuat di alam dewa dengan teknik pedang waktu hebat sekarang, setidaknya itu telah dibuktikan melalui ujian barusan. Di dalam alam jiwa baru lahir, satu pedang dapat menghancurkan mereka. Hukum ruang dan kekuatan Taiyin sekarang tidak dapat digunakan. Hanya Dao Jue dan seni pedang waktu hebat yang dapat membalikkan keadaan. Melihat Bailing dengan mudah menghalau energi pedang Zixiao, Aiden tetap tenang seperti biasanya. Dia melirik ke arah lelaki tua Bailing yang sombong, dan tiba-tiba pedang Zixiao menari lagi. Ditemani oleh energi pedang yang tajam serta guntur dan kilat yang dahsyat, terjadilah Great Time Kendo. Pada saat yang sama, Aiden masih mencoba membawa Dao Jue ke pola Dao Surga dan menempelkannya pada pedang Zixiao Qi. Dengan cara ini, tingkat kematian dari ayunan pedang akan berlipat ganda. Energi pedang yang ganas itu seperti sungai yang deras, membentang tanpa henti, disertai dengan suara gemeretak guntur dan kilat yang terjerat. Itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tepat ketika dia hendak menebas Dao Bailing tua lagi, energi pedang menyala dengan api dari udara tipis. Wah, kamu punya beberapa keterampilan. Pendeta Tao tua Bailing mengerutkan kening dan masih berteriak dengan nada menghina, tapi ini tidak cukup. Saat dia mengatakan ini, Tao tua Bailing mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan dengan cepat meninju Aiden. Cahaya tinju melonjak, membawa niat membunuh terkuat, merobek celah kecil di ruang sekitarnya. Bab 1738, Pemenggalan Kepala.
Bahkan api mana yang dinyalakan oleh pola dao yang disebabkan oleh Dao Jue langsung tertarik oleh hisapan yang berasal dari celah luar angkasa. Energi pedang, guntur, dan kilat sama sekali tidak mampu melukai Tao Bailing. Bagaimanapun juga, lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat menengah sejati di alam transformasi ilahi. Dengan satu pukulan, hanya satu pukulan, Master Bailing menghancurkan semua serangan Aiden. Kemudian, Tuan Bailing terbang tinggi ke langit, seperti makhluk abadi yang terbang melintasi langit, dan meninju Aiden lagi di udara. Cahaya tinju melonjak, dan kekuatan sihir yang mengamuk menghancurkan bumi, dan para biksu di sekitarnya menyerah. Ketika Luo Yuntian dan King Feng melihat ini, mereka membuka aura mereka dan memancarkan cahaya yang kuat untuk melindungi para biksu tingkat rendah. Kekuatan penuh dari God Transformer yang kuat cukup untuk meledakkan bintang besar. Itu bisa disebut kekuatan yang sangat kuat, dan itu hampir mencapai batas tubuh manusia. Langit dipenuhi dengan kekuatan sihir yang mengamuk, menyapu seluruh dunia dan memicu gelombang angin kencang, yang semuanya menyapu ke arah Aiden. Pendeta Tao Tua Bailing bersumpah akan membunuh Aiden dengan satu pukulan untuk menunjukkan status dan kekuatannya yang tertinggi. Aiden memiliki mata yang tegas dan wajah yang tegas. Dia juga segera meningkatkan kekuatan sihirnya secara ekstrim. Dengan lambaian pedang Zixiao, ruang di sekitarnya menjadi sedikit tidak stabil, dan niat pedang misterius sepertinya telah muncul. Semua orang segera merasakan maksud pedang ini, dan merasakan rasa takut yang muncul begitu saja. Namun, kekuatan waktu tidak dapat dilacak atau dieksplorasi. Bahkan jika orang kuat di puncak level keabadian sejati datang, dia tidak dapat menghindari penelusuran kembali. Hanya ketika Anda benar-benar mencapai tingkat Dewa Abadi, Anda dapat menelusuri kembali ke asal-usul Anda sesuka hati, melakukan perjalanan melintasi semua alam, dan melawan arus waktu. Hukum waktu adalah hukum yang paling misterius dan kuat di antara banyak hukum. Tidak ada keabadian di dunia, bahkan kaisar abadi atau kaisar legendaris suatu hari nanti akan membusuk. Hanya waktu yang mencatat segala sesuatu yang ada di langit, bagaikan makhluk hampa dengan sepasang mata raksasa tak kasat mata, memandang naik turunnya zaman dan layunya dunia. Bahkan jika itu menyentuh jejak yang sangat kecil dan lemah, itu sudah cukup untuk membunuh semua musuh. Segera setelah teknik pedang waktu hebat digunakan, Tao Bailing secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia sebelumnya pernah melihat murid kesayangannya Baiki meninggal secara tragis karena kekuatan misterius ini, dan sekarang kekuatan ini muncul kembali. Namun, pendeta Tao Tua Bailing memang pemberani, dan dengan kekuatan transformasi dewa tingkat menengah, dia ingin membunuh Aiden dengan satu pukulan. Namun, saat semua orang sedang menonton, pendeta Tao Bailing tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah asli, dan kemudian terhuyung, seolah dia tidak bisa diam. Dia hampir jatuh dari udara, dan kemudian kekuatan pukulan yang mendominasi itu juga turun tajam, dan mana miliknya juga dengan cepat terkuras. Pendeta Tao Bailing merasa ngeri dan memandang Aiden dengan tidak percaya, wajahnya menjadi tua dengan cepat. Anda? Tidak mungkin, kekuatan waktu. Bagaimana kamu, seorang biksu di alam jiwa baru lahir, bisa menyentuh kekuatan waktu? Pendeta Tao Bailing tidak lagi memiliki temperamen menyendiri dan percaya diri seperti pada awalnya. Sebaliknya, dia memiliki berbagai ekspresi kompleks seperti ketakutan, keterkejutan, kebingungan, dan keraguan. Katak di dalam sumur. Aiden mendengus dingin. Dia benar dalam taruhannya. Kartu truf pamungkas ini cukup untuk memungkinkan dia melintasi alam besar dan mengalahkan orang kuat di tahap tengah transformasi ilahi dengan satu pedang. Apakah itu cukup untuk membunuhmu? Aiden berteriak. Ah! Pendeta Tao Bailing berteriak dengan liar, auranya runtuh, seolah jiwanya akan runtuh dan hancur, dan sinar cahaya keluar dari tubuhnya. Namun meski begitu, Tao Tua Bailing tidak bisa menahan erosi kekuatan waktu. Jika ini terus berlanjut, akhir dari Tao Bailing yang lama akan sama persis dengan akhir dari muridnya Baiki. Adegan ini mengejutkan semua orang. Para murid King Feng ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi mereka ragu-ragu. Luo Yuntian dan King Feng Zhenren, dua ahli transformasi dewa tingkat menengah, tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Bailing, seorang veteran dan orang kuat di tahap tengah menjadi dewa, bahkan tidak bisa memblokir pedang dari seorang biksu di tahap awal Nas Chen Sol. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi orang untuk menerimanya jika Anda menyebarkannya. Tapi kenyataan terjadi tepat di depannya. Aiden tidak menunjukkan belas kasihan atau keraguan. Dia menarikan pedang Zixiao di tangannya, menebas semua energi pedang, guntur dan kilat. Pada saat yang sama, teknik pedang waktu hebat dibuka kembali, tetapi teknik pedang ini terlalu sulit dipercaya. Saat ini, tingkat kultivasinya rendah, dan pedang pertama hampir mengosongkan dantiannya. Oleh karena itu, kekuatan pedang kedua telah sangat berkurang, tetapi penganut Tao Bailing juga terluka parah oleh pedang pertama. Naiklah, semua anggota sekte King Feng naik bersama dan potong orang ini menjadi beberapa bagian. Pendeta Tao Bailing tidak bisa mengendalikan ledakan cahaya di tubuhnya, jiwanya layu dengan cepat, dan mana yang hilang. Dia meraung liar dan memerintahkan murid-murid sekte King Feng untuk maju bersama. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya dulu. Melihat ini, King Feng Zhenren berdiri dengan penuh semangat.
Dia memelototi semua murid Sekte King Feng dengan marah dan menegur, kamu, Master Sekte Bailing, telah melakukan banyak hal jahat dan egois. Hanya saja kamu tidak bisa menandingi biksu dengan tingkat kultivasi di awal Yuan. Alam Ying di tahap tengah alam Dewa Transformasi. Bagaimana seluruh Sekte King Feng bisa seperti ini? Semua orang di atas dan di bawah bahkan tidak memiliki rasa malu. Jika ada yang berani mengambil langkah maju dan menyakiti pemuda ini, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatakan itu, Master King Feng terkejut dengan niat membunuh. Akibatnya, ratusan biksu dari Sekte King Feng yang datang ke tempat kejadian, termasuk beberapa tetua di puncak Nas Chen Sol, semuanya tidak berani bergerak maju. Ayo, aku perintahkan kamu segera datang. Bailing terus berteriak, tapi tak seorang pun dari Sekte King Feng yang hadir berani bergerak maju. Sampah, banyak sampah, aku akan membunuhmu. Namun, tidak ada satupun murid King Feng yang bergerak maju. Sebaliknya, beberapa murid melihat ada sesuatu yang tidak beres dan diam-diam melarikan diri. Pada saat ini, aura Bailing runtuh, mana yang hilang, dan sebagian besar kekuatan hidupnya terputus. Sekte King Feng tidak seperti paviliun Chang Yue, yang bersatu dari atas ke bawah, tetapi semuanya terbang terpisah saat terjadi bencana. Tuan Kota, selamatkan aku. Pendeta Tao Bailing berjuang keras. Melihat muridnya tidak memiliki harapan, dia berteriak pada Luo Yuntian. Luo Yuntian baru saja pulih dari keterkejutannya. Dia ragu-ragu sejenak, tapi tetap tidak bergerak. Luo Yuntian, apakah kamu akan mati tanpa menyelamatkanku? Pendeta Tao Bailing benar-benar cemas. Kekuatan misterius waktu dengan cepat mengikis jiwanya. Jika terus berlanjut dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama sebelum tubuh dan jiwa benar-benar hancur. Tuan Kota Luo, tolong utamakan situasi secara keseluruhan. Master King Feng khawatir Luo Yuntian akan datang menyelamatkannya, jadi dia mengingatkannya. Luo Yuntian mengambil satu langkah ke depan, namun pada akhirnya dia tidak mengambil tindakan. Luo Yuntian, Li King Feng. Pendeta Tao Tua Bailing mengeluarkan raungan paling kejam, lalu memandang Aiden dan meraung, tidak mudah membunuhku. Saat dia berbicara, Tao Tua Bailing, yang akan dimusnahkan oleh kekuatan waktu, tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam dari jiwanya. Cahaya hitam memancarkan energi iblis yang kuat, dan segera setelah energi iblis muncul, dengan cepat menyebar ke sekeliling. Bab 1739, Sutra Pemanggilan Setan. Dalam sekejap, beberapa biksu tingkat rendah yang tidak punya waktu untuk melarikan diri langsung ditelan oleh energi iblis, tidak meninggalkan tulang yang tersisa, dan bahkan jiwa yang baru lahir di tubuh mereka telah sepenuhnya dimurnikan. Saat para biksu terus ditelan oleh energi iblis, cahaya hitam menjadi semakin kuat, dan kekuatan Tao Bailing yang lama secara bertahap dipulihkan. Sutra Pemanggilan Setan. Tuan King Feng dan Luo Yuntian berseru pada saat yang bersamaan. Sutra Pemanggilan Setan adalah keterampilan jahat yang terkenal di wilayah Bintang Changlan. Keterampilan ini terlalu menantang surga dan bertentangan dengan tiga prinsip langit, bumi, dan manusia. Namun rahasia dari teknik ini adalah ia dapat menelan energi spiritual semua makhluk hidup dan memurnikannya untuk Anda gunakan sendiri, yang agak mirip dengan kekuatan magis bawaan dari binatang yang menelan langit. Oleh karena itu, biksu yang telah mempraktikkan sutra pemanggilan setan dapat berlatih lebih cepat daripada biksu lainnya, tetapi metode ini telah ditolak dengan suara bulat oleh banyak kekuatan di wilayah Bintang Changlan. Di alam semesta yang luas dan alam tanpa batas, tidak pernah ada kekurangan seni jahat seperti sutra pemanggilan setan. Tetapi orang pertama di wilayah Bintang Changlan yang mempraktikkan sutra pemanggilan setan adalah seorang jenius tak tertandingi dari keluarga Xiao. Dikabarkan bahwa jenius ini hanya selangkah lagi untuk menjadi abadi. Sutra pemanggilan iblis diperoleh dari luar wilayah oleh keluarga Xiao yang jenius, dan sekte iblis barat diturunkan dari orang ini. Xing Hui Chengdi termasuk dalam kekuatan keluarga Luo, sedangkan sekte iblis barat berada dalam liga tersendiri, tetapi kenyataannya hampir semua orang di wilayah Bintang Changlan tahu bahwa sekte iblis adalah kekuatan keluarga Xiao. Hanya saja keluarga Xiao tidak pernah mengakuinya secara terbuka kepada dunia luar karena wajahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Bailing benar-benar berkolusi dengan orang-orang dari sekte iblis dan bahkan mempraktikkan sutra pemanggilan iblis. Bailing. Luo Yuntian merasa telah ditipu, dan dia langsung marah dan berteriak membunuh. Kota Xinghui adalah fondasi keluarga Luo kami. Anda sebenarnya mempraktikkan sutra pemanggilan setan tanpa izin dan berkolusi dengan orang-orang dari sekte setan. Hari ini, penguasa kota ini akan meninggalkan Anda sendirian. Luo Yuntian benar-benar pembunuh. Begitu berita menyebar bahwa pasukan sekte iblis muncul di kota Xinghui di bawah yurisdiksinya, dan mencapai petinggi keluarga Luo, dia tidak akan bisa tinggal diam. Pengawal tuan kota mematuhi perintahku. Luo Yuntian maju selangkah, dan angin serta awan di belakangnya melonjak. Bentuk sihir besar menutupi langit dan matahari. Kekuatan sihirnya melonjak dengan liar, dan suaranya seperti guntur, bergema di seluruh kota. Tolong beri saya perintah tuan kota. Dalam sekejap, sekelompok besar biksu lapis baja membentuk formasi dan bergegas keluar dari istana tuan kota. Ini semua adalah pengawal tuan kota, dan mereka semua adalah anggota keluarga Luo. Mereka semua adalah biksu puncak alam jiwa baru lahir, dan jumlahnya ada ratusan. Setiap murid sekte King Feng akan dibunuh tanpa ampun, dan tidak ada yang akan selamat.
Wajah Luo Yuntian dingin dan dia berkata dengan muram. Seperti yang kamu perintahkan. Anggota pengawal utama kota merespons secara serempak dan segera mengambil tindakan. Tuan kota, Anda dianiaya. Kami tidak ada hubungannya dengan siapapun dari Sekte Iblis. Semuanya adalah urusan Bailing sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kami. Ah, Tuan kota, tolong selamatkan hidupku, aku bersalah. Sungguh ketidakadilan. Para murid Sekte King Feng berteriak dengan gila saat mereka melarikan diri. Namun anggota pengawal utama kota semuanya adalah keturunan keluarga Luo, dan darah leluhur keluarga Luo mengalir di tubuh mereka. Keluarga Xiao dan Luo adalah keluarga yang berselisih, jadi orang-orang di penjaga kota tidak menunjukkan belas kasihan dan sangat kejam. Namun, Luo Yuntian tidak tergerak sama sekali, dan langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melepaskan semua kultivasinya dan bergegas menuju Bailing Tao Tua yang sedang bertransformasi. Melihat murid-muridnya dibantai satu demi satu, pendeta Tao Tua Bailing tidak menunjukkan emosi sama sekali, dan bahkan ada cibiran di bibirnya. Bailing, kamu adalah seorang pencuri tua. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan sangat kasihan pada jutaan biksu di kota Xinghui. Tuan King Feng sangat marah. Dia sangat jujur dalam hatinya dan tidak tahan jika semua anggota Sekte King Feng dibantai. Hahaha. Aura iblis di tubuh Bailing menjadi semakin kuat, dan dia melihat ke langit dan meraung. Suaranya dingin dan kejam, dan kemudian cahaya hitam bergetar di sekujur tubuhnya, dan energi iblis menyelimutinya, dengan cepat melahap dan memurnikan beberapa murid Sekte King Feng. Apa gunanya menyimpan limbah yang penakut dan menakutkan ini? Bahkan jika kamu tidak membunuh mereka, aku akan menelan semuanya dan memurnikannya cepat atau lambat. Kata Tao Tua Bailing dengan kejam. Tuan, Bailing, kamu kejam sekali. Beberapa anggota Sekte King Feng benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin sekte yang mereka ikuti akan benar-benar melahap dan memurnikan mereka. Biarkan aku segera melahap banyak sampah, tingkatkan kekuatanku, dan bawa sutra pemanggilan iblisku ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu Tao Bailing menggunakan nafasnya, energi iblis di tubuhnya melonjak ke langit dan menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Pada saat ini, Master King Feng dan Luo Yuntian sama-sama mengambil tindakan, dan mereka langsung melancarkan serangan terhadap Tao Bailing. Tapi teknik sihir sutra pemanggilan iblis benar-benar menakutkan. Saya melihat Bailing Lao Dao menghilang ke angkasa, dan kemudian ruang di sekitarnya langsung retak, dan bila sihir hitam menebas ke segala arah. Bila ajaib ini sangat korosif dan akan terkontaminasi begitu mendekat. Master King Feng dan Luo Yuntian tidak berani gegabah. Mereka pernah mendengar tentang keterampilan jahat seperti itu sebelumnya. Begitu Anda bersentuhan dengan pedang iblis ini, kemungkinan besar Anda akan terinfeksi oleh energi iblis dan dirasuki oleh iblis itu sendiri. Hahaha. Pendeta Tao Bailing tertawa terbahak-bahak. Mengandalkan kekuatan sutra pemanggilan iblis, dia begitu percaya diri sehingga dia segera memukul balik King Feng Zhenren dan Luo Yuntian. Tidak jauh dari situ, Aiden menyaksikan semua ini dengan dingin. Pada saat lawannya sangat sombong, dia mengambil langkah ke depan. Guntur melonjak di atas kepalanya, dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Kekuatan mengerikan itu seperti substansi, dengan fondasi yang sangat dalam. Semua dewa di surga, dengarkan perintahku. Api Tao turun dan membakar langit. Aiden langsung menyingkirkan pedang Zixiao. Saat dia meremasnya dengan kedua tangannya, sinar cahaya Buddha naik ke langit di belakangnya, bersinar dengan cahaya keemasan. Di belakangnya, ada patung Buddha besar dengan tangan terkepal, seolah-olah sedang melantunkan dharma. Segera setelah itu, Aiden mulai mengayuh dengan tangannya dengan cepat, dan patung Buddha di belakangnya juga mulai ikut mengayuh. Ada suara gemuruh di langit, seolah-olah sebuah kereta sedang terguling. Seluruh langit dipenuhi dengan cahaya warna-warni, yang indah di bawah cahaya keemasan Buddha. Gumpalan pola dao muncul, seolah-olah dao yang asli sedang dipimpin. Pola dao ini bertabrakan dengan cahaya Buddha dan memicu api yang berkobar. Aiden bermandikan cahaya Buddha dan dengan cepat bergegas menuju Bailing. Kamu datang tepat pada waktunya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Ketika Tao Tua Bailing melihat Aiden bergegas mendekat, dia bergegas maju dengan gelombang energi iblis. Mendesis. Energi iblis hitam memancarkan kekuatan untuk merusak segalanya, bahkan ruangnya terkikis, tetapi ketika bertemu dengan nyala api pola Tao dan cahaya Buddha, itu mengeluarkan suara seperti air yang bertemu api. Nyala api yang dipicu oleh benturan cahaya Buddha dan pola Tao secara alami menekan semua roh jahat. Pendeta Tao Tua Bailing merasakan ada yang tidak beres lagi. Energi iblis penakluk segalanya ini tidak dapat melakukan apapun pada Aiden, sebaliknya, dia dengan cepat terbakar oleh api. Bab 1740, Sekte Setan. Pendeta Tao Tua Bailing merasa ada yang tidak beres, Aiden sungguh aneh. Meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi jiwa baru lahir awal, dia dapat menggunakan kekuatan waktu, dan teknik yang dia praktikkan terlalu ajaib. Ia sebenarnya mampu menggambar setiap jejak tanda Dao, dan bahkan mengembangkan klon kedua. Pada saat ini, Dao Jue Agung membangkitkan cahaya Buddha dan menyala terang, memancarkan kekuatan yang paling kuat. Kekuatan semacam ini dirancang khusus untuk menahan kekuatan roh jahat seperti Sekte Iblis. Energi iblis hitam terbakar habis oleh api, mengeluarkan suara mendesis.
Jika dia terus seperti ini, semua energi iblis yang dia kembangkan akan habis terbakar. Pada saat itu, dengan upaya bersama dari penduduk kota King Feng dan Luo Yuntian, dia pasti akan mati. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Bai Ling, dia berteriak, dan sesosok jiwa keluar dari tubuhnya. Cahaya jiwa-jiwanya sebenarnya berwarna hitam, yang konsisten dengan energi iblis. Jiwa Bai Ling mengendalikan energi iblis yang kuat dan membunuh Aiden secara langsung. Dia merasa Aiden adalah ancaman terbesar di antara banyak orang. Lapisan energi iblis berubah menjadi ribuan pedang iblis, menebas Aiden dari segala arah. Tingkat kultivasi Aiden rendah saat ini, dan kekuatan tubuh Buddha teratai emas terbatas, dan tubuh fisiknya berubah menjadi tubuh fana, tidak mampu memblokir pedang iblis tajam ini. Beberapa bilah ajaib langsung merobek cahaya Buddha yang memancar dari tubuh Buddha dan menebas tubuh Aiden. Pada saat kritis ini, penduduk kota King Feng berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Dia berdiri di depan Aiden, menghalangi pedang iblis yang mendekat, dan berteriak, "Adik, tolong minggir sekarang, dan serahkan orang ini pada kami." Setelah itu, penduduk kota King Feng tidak berkata apa-apa dan mulai membunuh Bai Ling lagi. Luo Yuntian juga membunuhnya karena mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Aiden tidak berani pamer lagi. Dia mundur ke tempat yang aman dan terus menggunakan teknik Dao, menyebabkan pola Dao bertabrakan dengan cahaya Buddha, membentuk api dan membakar energi iblis. Pertarungannya tidak terlalu sengit, King Feng Zhenren dan Luo Yuntian sama-sama ahli dalam tahap tengah transformasi ilahi, dan Bai Ling juga berada di tahap tengah transformasi ilahi. Dengan 1 lawan 2, Tao Tua Bai Ling segera dirugikan. Satu-satunya sutra pemanggilan iblis yang bisa diandalkan juga ditekan oleh Aiden dari luar. Bai Ling mundur dengan mantap, dengan banyak luka muncul di sekujur tubuhnya. "Iblis surgawi, selamatkan aku." Pada saat ini, Tao Tua Bai Ling tiba-tiba berteriak. Seberkas cahaya yang dipoles melesat langsung ke langit dan menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. "Bai Ling, kamu berkolusi dengan sekte iblis, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Luo Yuntian berkata dengan dingin. "Luo Yuntian." Pendeta Tao Tua Bai Ling menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Tidakkah menurutmu keluarga Luomu adalah satu-satunya di seluruh wilayah bintang Changlan?" Mendengus. Suara Luo Yuntian terdengar dingin, dia mengepalkan tinjunya dan meninju Bai Ling dengan pukulan cepat. Cahaya tinju melonjak, merobek lapisan penghalang energi iblis, dan menghempaskan Dao Bai Ling tua. Di saat yang sama, Master King Feng juga memamerkan jurus mematikannya, membuat lubang besar di dada Bai Ling. Meskipun pendeta Tao Tua Bai Ling terluka parah, dia tidak takut dan sepertinya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Benar saja, tiba-tiba ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan aura pria kuat muncul. Saat berikutnya, celah terbuka di angkasa, dan aliran energi iblis muncul darinya. Seorang pria parubaya, dengan polesan di sekujur tubuhnya, keluar bersama sekelompok besar pria. "Setan!" Luo Yuntian mengertakkan gigi dan berkata. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin sekte iblis, Tian Mo, yang juga seorang biksu di tahap tengah menjadi dewa. Orang ini sangat licik dan berbahaya. Dia mengandalkan sutra pemanggilan iblis untuk terus-menerus melahap jiwa dan jiwa yang baru lahir dari para biksu. Sekte iblis dan kota Xinghui selalu menjadi musuh bebuyutan, dan keduanya tidak dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Semua orang tahu bahwa keluarga Xiao berada di balik sekte iblis. Iblis itu menatap tajam, menatap Luo Yuntian dan King Feng, lalu menatap Bai Ling, dan berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa kota Xinghui telah menerima undangan. Jika undangan ini jatuh ke tangan sekte iblis, apakah itu akan terjadi? Kamu juga bisa pergi ke pertemuan diskusi menantu keluarga Luo." Iblis mencibir lagi dan lagi. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi memprovokasi keluarga Luo. "Iblis, apakah kamu ingin mati?" Luo Yuntian memberi perintah, dan semua elit di rumah tuan kota diberangkatkan. Iblis itu tidak peduli. Dengan lambaian tangannya, ruang terbuka dan banyak biksu sekte iblis bergegas keluar. Biksu sekte iblis ini semuanya memancarkan energi iblis, dan kedua pemimpin tersebut sebenarnya adalah ahli dalam tahap awal menjadi dewa. Formasi seperti ini mau tidak mau membuat semua orang menghirup udara dingin. Dengan cara ini, Tianmu ditambah Bai Ling, 2 orang kuat di tahap tengah transformasi ilahi, ditambah 2 orang kuat dari sekte iblis di tahap awal transformasi ilahi. Situasinya ternyata hanya sepihak, dan Luo Yuntian serta King Feng tampak sedikit malu. "Iblis, aku akan segera mengambil tindakan." Ketika Tao Tua Bai Ling melihat iblis muncul, dia merasa percaya diri. Iblis itu mengangguk, dan pikiran spiritualnya yang kuat keluar, menutupi semua orang yang hadir, dan kemudian berkata, "Mereka yang menyerah akan hidup, dan mereka yang tidak patuh akan mati." Setelah mengatakan itu, energi iblis melonjak, membentuk awan gelap yang langsung menyelimuti seluruh langit di atas kota Xinghui. Awan iblis melonjak, memancarkan aura centil, dan awan oranye merah yang aneh meledak dengan kekuatan jahat. Dalam sekejap, banyak biksu di kota merasa mana mereka hilang dan diserap serta dimurnikan oleh awan iblis. Formasi setan darah. Luo Yuntian dan Master King Feng berseru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari sekte iblis telah mengerahkan formasi iblis darah di kota Xinghui.
Formasi ini sangat aneh dan menakutkan sehingga akan membentuk awan iblis yang menutupi langit dan matahari. Begitu makhluk-makhluk itu tertutup oleh awan iblis, mereka akan dimurnikan sepenuhnya. Bagus. Pada saat ini, Pendeta Tao Tua Bai Ling dengan cepat pulih dari luka fisiknya dan berkata dengan suara dingin, King Feng, Luo Yuntian, sebaiknya saya beritahu Anda bahwa sejak 2 tahun lalu, saya mencapai kerjasama dengan iblis dan diam-diam memasang jebakan di sekitar kota Xinghui. Formasi setan darah hanya untuk tujuan suatu hari menyempurnakan semua makhluk di kota Xinghui, hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang dan menunjukkan rasa takut. Formasi iblis darah ini tidak bisa dihancurkan dan sangat sulit ditembus. Berhenti bicara omong kosong. Sebagai juru bicara keluarga Luo di daerah ini, Luo Yuntian juga merupakan penguasa kota Xinghui. Seluruh kota berada dalam krisis, dan dialah yang harus disalahkan. Semua anggota tim penjaga istana Tuan Kota akan menghancurkan formasi bersamaku. Luo Yuntian berteriak dan bergegas menuju langit terlebih dahulu. Dia membuka seluruh kultivasinya, dan sinar cahaya ilahi melonjak menuju awan iblis yang menebal. Kecemerlangan-cemerlang langsung tenggelam ke dalam awan ajaib, namun menghilang tanpa jejak seperti lumpur yang tenggelam ke laut. Tuan Kota, saya di sini untuk membantu Anda. Anggota penjaga istana Tuan Kota juga mulai berkultivasi dan menyerang awan iblis di langit dengan ganas. Namun tidak ada sedikit pun riak yang muncul, seiring berjalannya waktu. Formasi setan darah telah terbentuk sepenuhnya, dan banyak biksu tingkat rendah sudah pucat, dan semua mana mereka telah disempurnakan sepenuhnya. Seluruh kota Xinghui berada dalam kekacauan, dengan banyak biksu yang berjalan melewatinya mencoba untuk bergegas keluar kota, tetapi mereka masih tidak dapat keluar dari area yang tertutup oleh awan iblis. Bersambung.